ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kita masih di pembahasan ikhlas. Ya. Berikutnya saya akan terangkan tentang darajat al-ikhlas, tingkatan-tingkatan ikhlas. Tingkatan-tingkatan ikhlas. Jadi ikhlas itu berkumpul pada mana yang telah kita sebutkan. Dia memurnikan kehendak dan maksud hanya untuk Allah semata. Sehingga dia tidak menoleh kepada siapapun selain daripada Allah. Itu ikhlas. Disebutkan oleh Al-Harawi di Manazil As-Sairin, yaitu di Syarah oleh Ibnu Al-Qayyim di Madarijus Salikin, bahwa ikhlas itu ada 3 derajat. Derajat yang pertama, derajat yang pertama dari ikhlas adalah tidak melihat kepada amalannya, tidak memperhitungkan amalannya, dan dia berusaha untuk tidak mencari balasan apapun terhadap amalan itu, disertai dengan dia merasa belum ridha terhadap amalan tersebut. Itu derajat yang pertama. Iya. Jadi kalau dia beramal, dia itu selalu melihat bahwa apa yang dia lakukan itu semata anugerah dari Allah. Oh, bukan dia berkata, oh ini kan saya beramal, saya bekerja. Seakan-akan amalannya itu sesuatu yang harus dia perhitungkan. Padahal dia tidak memperhitungkan itu. Itu ikhlas. Iya. Dia bersihkan dirinya dari memperhitungkan amalannya. Sebab dia selalu memandang amalannya itu anugerah dari Allah. Itu taufik dari Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian dari derajat yang pertama tadi, dia tidak bebas dari mencari upah, balasan dari amalannya tersebut. Sebab dia tahu dia murni seorang hamba. Hamba itu kerjanya adalah berkhidmat kepada Rabb-nya. Sebagaimana seorang budak, dia tidak pernah memikirkan upah balasan, lalu selalu dia berkhidmat kepada tuannya. Tidak ada bayaran, tidak ada upah. Itu budak namanya. Dia tahu dirinya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia tidak pernah memikirkan minta apa? Minta pembalasan dari apa yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga dari derajat yang pertama tadi, dia selalu menganggap dirinya belum ridha dengan amalan itu. Belum ridha. Belum tenang dengan amalannya. Dia ingin lebih baik dan lebih baik. Iya. Baik, ini derajat tinggi ya, derajat yang pertama ini. Sebab yang sampai ke derajat ini orang-orang hebat. Biasanya kalau kita baca di sirah para sahabat, ini luar biasa ya, mereka di derajat ini. Iya. Kadang sebagian ulama itu padahal punya jasa yang sangat besar untuk manusia. Di akhir hayatnya dia ditanya atau disinggung tentang apa yang dia lakukan selama hidup, dia menangis. Dia berkata, saya ini sedikit ikhlasnya.
saya belum melakukan apa-apa. Itu derajat tinggi dari ikhlas sebenarnya, tapi dia sendiri merasa dirinya belum apa? Merasa dirinya belum ikhlas. Iya. Baik, ini derajat yang pertama. Derajat yang kedua adalah dia merasa khawatir terhadap amalannya. Merasa khawatir terhadap amalannya. Tapi dia mengarahkan segala kemampuannya untuk amalan itu. Dan dia malu kepada Allah kalau amalannya ini bukan amalan yang salih. Dia malu kepada Allah kalau amalannya bukan amalan yang salih. Iya. Ini derajat yang kedua. Dia ada khajal. Dia merasa khawatir terhadap amalan. Tapi ingat, dia bukan khawatir saja, tapi dia melakukan sebab untuk menyempurnakan amalan. Ya, sebab nanti akan datang ya di pembahasan khauf nanti, orang takut saja itu bukan ciri benar takutnya. Tapi takut yang benar itu membuat dia lebih bersemangat melakukan amalan salih. Itu takut yang benar. Jadi dari derajat ikhlas ini dia ada khajal. Ketika dia beramal, dia khawatir amalannya ini jangan sampai kurang dalam ikhlasnya. Ada kekhawatiran. Tapi bersamaan dengan itu dia maksimal. Dia kerahkan seluruh kemampuannya untuk amalan itu. Dan dia malu kalau amalannya tidak dianggap amalan salih oleh Allah. Karena dia malu jangan sampai amalannya bukan amalan yang salih. Dia selalu was-was. Ini jangan sampai begini dan begitu. Jangan sampai saya ikuti syaitan dalam bisikannya. Nah, maka dia jaga dirinya, dia pelihara dirinya, menjadilah dia derajat yang ikhlas. Dan ini derajat yang kedua. Derajat yang kedua. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang diberi apa yang dia diberi, tapi hatinya itu selalu wajilah, selalu khawatir. Dan mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menerangkan ayat ini, Nabi berkata, ini tentang orang yang puasa, dia sholat, dia bersedekah, tapi takut jangan sampai amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat tinggi ya dari keimanan. Ya, makanya ketika ada yang orang-orang Arabi itu menganggap dirinya berjasa karena masuk Islam, maka Allah menegur mereka, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka menganggap bahwa keislaman mereka ini itu besar artinya untuk kamu wahai Nabi Muhammad. Maka katakan kepada mereka, jangan kalian menganggap keislaman kalian itu memberi jasa terhadapku. Bahkan Allah lah yang memberi keutamaan untuk kalian dengan masuk Islam, beriman, kalau memang kalian benar. Jelas ya? Jadi keikhlasan itu jangan seperti itu, merasa dia punya sesuatu lengkap amalannya, tapi dia khawatir akan amalan tersebut. Namun dia maksimal di dalam beramal. Dia tidak ingin Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalannya, melihat amalannya bukan sebagai amalan yang salih. Dia sangat malu untuk hal itu. Makanya dia berusaha untuk memperbaiki amalannya. Ini derajat yang kedua dari derajat ikhlas. Kemudian derajat yang ketiga dari derajat ikhlas adalah keikhlasan pada amalan itu sendiri.
Bagaimana dia jadikan amalannya itu ikut pada ketentuan ilmu, sesuai dengan ilmu, berimam kepada ilmu, berimam kepada ilmu. Dia jadi makmumnya ikut kepada ilmu amalannya itu. Iya. Ya kalau dia jaga seperti itu amalannya, ini juga bisa ikhlas. Bisa ikhlas. Ya kalau dia beramal, dia periksa saya. Oh, ini sesuai dengan ilmu atau tidak? Sesuai dengan tuntunan syariat atau tidak? Ya, kalau saya begini, oh ini tidak benar ini menurut tuntunan. Jangan kamu begitu. Nah, maka dia tinggalkan. Akhirnya amalannya pun menjadi amalan ya ikhlas. Menjadi amalan ya ikhlas. Iya. Baik. Jadi ini 3 derajat dari derajat keikhlasan. Adapun hal yang membantu seseorang itu untuk bisa ikhlas, itu banyak sebab. Sebab yang pertama adalah dia mempelajari tauhid. Mempelajari tauhid. Sebab kalau dia belajar tauhid, dia akan mengerti agungnya dan besarnya kadar ikhlas itu. Sebab yang pertama, membantunya untuk ikhlas. Kemudian sebab yang kedua yang membantunya untuk ikhlas adalah dia banyak mempelajari Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebab kalau dia tahu keagungan dan kebesaran Allah, dia tidak akan berani untuk berlaku tidak ikhlas. Iya. Karena dasarnya orang yang dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal nama-nama dan sifat-sifatnya, akhirnya menjadi lancang dan berani. Tapi kalau dia kenal keagungan Allah, kebesarannya, kedermawanannya, rahmatnya, kebaikannya, maka dia tidak akan menoleh lagi kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Itu membantu dia untuk ikhlas. Iya. Dan dari sebab yang membantu seorang untuk ikhlas adalah dia mempelajari sejarah hidup para nabi dan para rasul. Sebab mereka ini potret manusia yang paling ikhlas. Manusia yang paling ikhlas. Kemudian dari hal yang membantu seorang untuk ikhlas juga adalah dia mempelajari jalannya para sahabat Rasulullah SAW dan para as-salaf as-salih. Itu orang-orang ikhlas, punya jasa di tengah manusia. Iya. Dan dari hal yang membantu seorang itu ikhlas, dia berusaha membuat akhirat itu yang terbesar di dalam diri dan jiwanya. Karena kalau cahaya akhirat terang benderang di dalam jiwa, akan sirna itu dari kehendak dunia, dari keinginan kepada pandangan manusia. Iya. Itu akan menjadi ringan makhluk itu. Dan terakhir mungkin di sini ada satu ayat. Satu ayat ini dikatakan oleh para ulama, ini adalah ayat yang akan memutus seluruh akar-akar riya dari hati. Kalau dia amalkan dengan baik. Ayat ini tadi dibaca di sholat Isya. Di akhir surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini ada 5 perkara di dalam ayat yang memutus riya
sampai ke akar-akarnya. Itu membantu seorang untuk ikhlas. Yang pertama, qul innama ana basyarum mithlukum. Saya ini manusia biasa sama dengan kalian. Itu cara ikhlas. Manusia itu anggap semuanya manusia sama kita derajatnya, jenjangnya. Kita manusia sama, makhluk ciptaan Allah. Apa untungnya bagi saya beramal melihat pandangan mata kamu, dipuji oleh kamu. Kita manusia sama. Itu membantu seseorang untuk apa? Untuk ikhlas. Kemudian yang kedua, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu tauhid namanya. Diwahyukan kepadaku bahwa yang diibadahi itu Allah yang Maha Satu. Itu tauhid itu akan memutus akar-akar riya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ini yang ketiga. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya. Ya, kalau seorang itu berpikir dia akan menghadap kepada Allah, berdiri di depan Allah, apalagi kalau dia tahu bahwa makna liqa di situ ada dua pada ayat. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Liqa di situ maknanya ada dua. Liqa yang pertama bermakna mulaqah, dia akan berdiri di depan Allah. Itu yang saya terangkan tadi. Kalau dia ingin bahagia, berdiri di depan Allah, diridhai amalannya, maka dia penuhi syaratnya yang disebut pada kelanjutan ayat. Dan makna yang kedua, liqa bermakna ar-ru'yah, melihat Allah. Jadi kalau di atas makna yang kedua ini, ayat diartikan barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan nikmat yang terbesar di sorga, melihat wajah Allah, maka hendaknya dia penuhi dua syarat yang akan datang dalam ayat. Jadi itu kalau niat kita dalam ibadah antara mencari wajah Allah, ingin melihat wajah Allah, ingin menghadap kepada Allah dalam keadaan diridhai, itu akan membantu seorang untuk apa? Ikhlas. Kemudian yang keempat, falyamal amalan salih. Amalan salih itu disyaratkan 3 syarat. Dan ini akan kita bahas nanti. 3 syarat. Syarat yang pertama, dia seorang yang bertauhid. Pelakunya seorang yang bertauhid. Syarat yang kedua, dia ikhlas. Dan syarat yang ketiga, amalannya harus mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu syarat amalan salih. Ya, kalau dia tidak ada ikhlas, amalannya bukan amalan salih. Iya, maka dia tidak ada pilihan kecuali melatih diri untuk ikhlas dan berlaku ikhlas. Kemudian yang kelima, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia berbuat kesyirikan kepada siapapun dalam beribadah kepada Rabbnya. Yang menyebabkan seorang itu terhindar dari menyebabkan seorang itu ikhlas, dia hindari segala lawan dari ikhlas. Lawannya itu kesyirikan, yang besar maupun yang kecil. Itu lawan dari ikhlas. Iya. Jadi ini satu ayat, tapi subhanallah ya, dia mengumpulkan sebab-sebab yang membantu seorang itu ikhlas dan memutus akar-akar riya dari hati. Memutus akar-akar riya dari hati. Dan kadang ayat-ayat seperti ini perlu kita renungi, kita baca berulang kali. Kita berusaha untuk mengamalkan kandungannya. Mengamalkan kandungannya. Agar supaya terbentuk di hati itu, terdidik hati itu. Hati itu perlu digembleng. Iya. Perlu digembleng. Hati itu perlu diberi makanannya, perlu disirami, perlu dirawat, perlu selalu digosok sampai dia mengkilat, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Itu ada di dalam mendidiknya. Dan ini pembahasan-pembahasan penulis di Manzumah ini subhanallah
itu terkait dengan hal-hal yang membersihkan hati. Ya, tapi memang penulis masuknya kepada dasar pokok karena ini terkait dengan ibadah-ibadahnya hati. Ibadah-ibadahnya hati yang merupakan lambang-lambang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini memang agak panjang hari ini ya karena saya beri pendahuluan dasar-dasar pokok. Ya, besok insyaallah taala saya akan fokus di di bangunan-bangunan ilmiahnya saja. Hal yang terkait dengan keutamaan, urgensi dan seterusnya mungkin ada saya terangkan sedikit-sedikit gitu. Tapi tidak terlalu banyak. Karena ini setiap tema di sini itu bisa menjadi bahan pertemuan yang memakan sejam atau 2 jam. Iya. Setiap tema yang disebut oleh penulis di sini. Baik. Jadi itu selalu saya sebutkan ya bahwa usulul ilm, dasar-dasar ilmu itu, pondasi-pondasi itu pijakan. Kalau pijakannya sudah bagus, ya, cara metodologi memahaminya bagus, maka dia akan menerangkan sesuatu juga akan bagus juga. Sesuai dengan keperluan. Karena itu kadang sebagian ulama ada yang duduk menafsirkan ayat sebulan atau 2 bulan dia cuma menafsirkan 1 ayat saja. Karena banyak pembahasan pada ayat tersebut. Dan itu kembali kepada tingkat pemahaman seseorang di dalam memahami ayat-ayat, hadits-hadits dan pembahasan-pembahasan ilmiah. Iya. Dan itu juga fungsinya seorang itu belajar. Supaya dia belajar itu tidak ikut-ikutan. Yang menjadi masalah itu kalau dia ikut-ikutan taklid. Itu menjadi masalah itu. Baca buku dia tidak pandai memilah mana yang baik, mana yang buruk. Apalagi kalau buku yang dia baca memang buku yang bermasalah di kalangan para ulama. Makanya belajar itu kita mengambil dari guru. Guru memahamkan kepada kita metode ilmiahnya. Kita bangun darinya pondasi-pondasi ilmiah. Ya, setelah kuat pondasi-pondasi ilmiah kita, benar cara kita memahami, lengkap alat-alat kita memahami, maka seseorang itu akan memiliki kelapangan di dalam membaca buku-buku, di dalam menilai masalah-masalah ilmiah. Dia bisa merojihkan, dia bisa menilai dari pembahasan-pembahasan. Baik, jadi itu mungkin sebagai tambahan untuk sebenarnya ini sudah terlalu banyak ya di pembahasan 12 kitab yang telah berlalu. Sering saya ulangi ini, tapi karena kita baru ketemu lagi, ya ini banyak hal yang mungkin perlu direfresh lagi. Insyaallah taala di sela-sela pembahasan akan saya ingatkan dari beberapa metode ilmiah untuk membangun nuansa keilmuan kita, apa yang kita pelajari dari buku-buku syar'i.